Marcelino Ferdinand bakal tetap main di Eropa, klub baru masih rahasia. Timnas wanita Indonesia terpaksa latihan di siang bolong karena alasan teknis. PSSI minta rumor masa depan Sintayong disudahi. Nova Arianto minta Timnas U16 Indonesia lebih kreatif. PSSI pastikan tidak ada kendala biaya dalam sidang banding Martin Paes di CAS. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan Korea Selatan. PSSI angkat bicara soal curhatan Ibunda Welber Jardim. Marcelino Ferdinand bakal tetap main di Eropa, klub baru masih rahasia. Marcelino Ferdinand akan mengakhiri kontraknya dengan KMSK Deins pada 30 Juni 2024. Meskipun masa depannya di klub baru masih dirahasiakan, Marcelino dipastikan akan tetap bermain di Eropa. Informasi ini diungkapkan oleh kakak Marcelino, Octavianus Fernando. Octavianus memberikan sedikit bocoran mengenai masa depan adiknya tersebut, yang disebut akan mengumumkan klub barunya dalam waktu dekat. Namun, Octavianus belum mau mengungkap nama klub baru Marcelino tersebut. Yang pasti Marcelino akan tetap bermain di kompetisi Eropa musim depan. Marcelino sendiri bergabung dengan KMSK Deins sejak Januari 2023 dan dikontrak selama 1,5 musim. Sayangnya, kesempatan bermain Marcelino di klub Belgia tersebut sangat terbatas. Pemain berusia 19 tahun ini hanya tampil 7 kali dengan total 134 menit bermain selama 1,5 musim di Belgia. Keputusan Marcelino untuk tetap bermain di Eropa menunjukkan ambisinya untuk terus mengembangkan karirnya di kompetisi sepak bola yang lebih kompetitif. Timnas wanita Indonesia terpaksa latihan di siang bolong karena alasan teknis. Timnas wanita Indonesia terpaksa menggelar latihan pada pukul 2 siang karena alasan teknis. Latihan ini berlangsung selama 2 jam di bawah teriknya matahari, yang membuat tenaga para pemain lebih terkuras. Satoru Mochizuki menjelaskan bahwa meskipun ia menginginkan latihan dilakukan pada pukul 4 sore, keterbatasan teknis memaksa latihan diadakan lebih awal. Akibatnya para pemain harus beradaptasi dengan kondisi cuaca yang panas. Untuk mengatasi kondisi ini, Mochi memberikan jeda istirahat hingga 10 menit setelah setiap sesi game internal yang diadakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi fisik dan mencegah cedera pada para pemain. Agenda pemusatan latihan skuad Garuda Pertiwi ini adalah persiapan untuk menghadapi FIFA Matchday pada Juli 2024, di mana Timnas Wanita Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Hong Kong pada 11 dan 14 Juli di kandang lawan. TC kali ini diikuti oleh 21 pemain dari total 27 yang dipanggil. Mochi mengatakan bahwa saat melawan Hong Kong, Timnas Wanita Indonesia hanya akan diperkuat oleh 20 pemain. PSSI minta rumor masa depan Sintayong disudahi. PSSI mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait masa depan Sintayong. Ketidakjelasan mengenai perpanjangan kontrak Sintayong telah menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk rumor bahwa ia mungkin meninggalkan Timnas Indonesia dan bergabung dengan Timnas Korea Selatan. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa tidak ada masalah dalam negosiasi perpanjangan kontrak Sintayong. Semua klausul dan poin-poin dalam kontrak sudah disepakati, dan hanya tinggal menunggu penandatanganan saja. Arya juga menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan belum secara resmi menyatakan ketertarikan mereka pada Sintayong. Oleh karena itu ia meminta agar rumor mengenai masa depan Sintayong dihentikan. Sintayong sendiri saat ini berada di Korea Selatan untuk menjalani pemulihan kesehatan. Hal ini membuatnya absen menemani Ketua Umum PSSI dalam agenda drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dijadwalkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur. Nova Arianto minta Timnas U16 Indonesia lebih kreatif. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto menyampaikan evaluasinya terhadap performa tim asuhannya saat menghadapi Filipina. Menurut Nova, para pemain kurang menunjukkan kreativitas terutama dalam pergerakan tanpa bola selama babak pertama pertandingan. Nova mengakui bahwa timnya sempat kesulitan menembus pertahanan Filipina yang sangat rapat. Ia menekankan pentingnya kreativitas dalam permainan untuk membuka peluang dan mendobrak lini pertahanan lawan. Selain itu Nova juga mengakui bahwa faktor fisik turut berperan dalam kemenangan timnya. Seiring berjalannya waktu pemain Filipina mulai kelelahan, dan Timnas U16 Indonesia mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengeksploitasi kelemahan fisik lawan. Dengan memaksimalkan faktor fisik dan meningkatkan kreativitas permainan, Timnas U16 Indonesia akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-0 di akhir laga. Nova berharap para pemain bisa belajar dari pengalaman ini dan terus meningkatkan kreativitas mereka dalam pertandingan selanjutnya.
PSSI pastikan tidak ada kendala biaya dalam sidang banding Martin Paes di CAS. PSSI memastikan bahwa proses sidang banding untuk Martin Paes tidak terkendala masalah biaya. Arya Sinulinga menyatakan bahwa seluruh biaya yang diperlukan untuk proses sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga telah diperhitungkan sejak awal. Ia menegaskan bahwa PSSI telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait biaya sidang banding ini, sehingga tidak ada alasan untuk khawatir mengenai pendanaan. Menanggapi rumor yang beredar tentang biaya yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya menegaskan bahwa PSSI telah mempersiapkan anggaran yang diperlukan. Arya meminta publik untuk tidak berspekulasi mengenai proses yang sedang berlangsung dan memberikan kepercayaan kepada tim PSSI yang terdiri dari para ahli di bidangnya. PSSI memastikan bahwa proses sidang banding Martin Paes di CAS akan berjalan lancar tanpa kendala biaya, dan berharap hasilnya bisa mendukung Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan Korea Selatan. Perkembangan pesat Timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional kini mulai menarik perhatian negara-negara besar, termasuk Korea Selatan. Jika sebelumnya hanya negara-negara ASEAN yang memperhatikan kekuatan pasukan Garuda, kali ini tim sekelas Korea Selatan pun mulai memberikan perhatian lebih terhadap Indonesia. Hal ini dilaporkan oleh salah satu media Korea Selatan. Dalam pandangan News 1, Timnas Indonesia kini menjadi salah satu negara yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Korea Selatan. Alasan utama yang dikemukakan oleh News 1 adalah kehadiran Shin Tae-yong di kubu Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap sebagai sosok yang berhasil menciptakan sejarah di sepak bola Indonesia dan membawa perubahan signifikan dalam performa tim. Bagi Timnas Indonesia dan para penggemarnya, perhatian dari Korea Selatan ini tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Sebab Indonesia yang hingga akhir 2019 lalu belum diperhitungkan oleh negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara, kini menjelma menjadi satu kekuatan yang patut diperhatikan. Korea Selatan yang selalu menjadi langganan wakil Asia di Piala Dunia, kini mengakui keberadaan dan potensi timnas Indonesia. Perubahan pandangan ini mencerminkan kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh pasukan Merah Putih dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. PSSI angkat bicara soal curhatan Ibunda Welber Jardim. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga memberikan tanggapan terkait curhatan Ibunda Welber Jardim. Dalam unggahan di media sosial, Liliana mengungkapkan kesulitannya untuk berkomunikasi langsung dengan pihak PSSI. Liliana menyampaikan permintaannya untuk bisa berbicara dengan pengurus PSSI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Welber Jardim. Namun Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI tidak dapat memenuhi permintaan yang bersifat personal atau individu. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai permintaan spesifik yang diajukan oleh Ibu Welber Jardim, Arya memilih untuk tidak menjawab secara detail. Namun dia memastikan bahwa PSSI tidak bisa menuruti permintaan yang bersifat pribadi. Permintaan Liliana untuk berkomunikasi langsung dengan PSSI membuat publik berspekulasi, banyak yang menduga bahwa hal ini berkaitan dengan masalah kewarganegaraan Welber Jardim. Namun Arya tidak mengkonfirmasi atau membantah spekulasi tersebut. Arya hanya menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk tidak mengakomodir permintaan yang hanya untuk kepentingan individu, dan bahwa kepentingan yang lebih umum atau kolektif akan dipertimbangkan dengan lebih baik.